Cinta yang terhalang takdir. Di tanah Luwu yang subur, hiduplah seorang raja bijaksana bernama Latogek Langit, atau yang lebih dikenal sebagai Batara Latu. Ia memiliki 2 istri. Satu dari bangsa manusia, bernama Wiopu Sengeng, dan satu lagi dari bangsa jin. Dari pernikahannya dengan Wiopu, lahirlah sepasang anak kembar yang luar biasa. Saweri Gading yang gagah dan Wetenri Abeng yang cantik jelita. Mereka bagaikan emas yang sama-sama bersinar, harapan bagi seluruh kerajaan. Namun, ramalan Batara Guru, ayah Raja Batara Latu, membuat hati sang raja risau. Konon, sepasang kembar ini ditakdirkan untuk saling jatuh cinta dan menikah. Padahal, adat di Luwu melarang keras pernikahan sedara. Melanggarnya bisa mendatangkan bencana besar. Untuk menghindari takdir pahit itu, Raja Batara Latu mengambil keputusan berat. Ia memisahkan kedua anaknya. Saweri Gading dibesarkan di istana, sementara Wetenri Abeng disembunyikan di tempat berbeda sejak bayi. Waktu berlalu, Saweri Gading tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan perkasa. Sementara di tempat lain, Wetenri Abeng tumbuh menjadi gadis yang tak kalah mempesona, secantik bidadari. Suatu hari, Saweri Gading diperintahkan ayahnya untuk berlayar ke negeri Taranati atau Ternate. Misi resminya adalah mewakili kerajaan. Tapi sejatinya, Raja Batara Latu ingin menjauhkan Saweri Gading dari istana. Sebab, di hari yang sama, Wetenri Abeng akan dilantik menjadi seorang bisu dalam sebuah upacara. Raja takut jika Saweri Gading melihat adiknya, takdir akan bekerja. Di tengah lautan yang luas, seorang pengawal berbisik kepada Saweri Gading. "Pangeran, tahukah Anda memiliki saudara kembar yang sangat cantik? Namanya Wetenri Abeng. Ia disembunyikan di sisi tempat lain." Mendengar kabar itu, Saweri Gading terkejut. Hatinya dipenuhi rasa marah dan kecewa. Tanpa pikir panjang, ia memutar haluan kapalnya kembali ke Luwu. Begitu sampai, ia langsung menemui ayahnya dan bersumpah akan menikahi adik kembarnya. Raja Batara Latu berusaha menenangkan putranya. "Anakku, janganlah kamu melanggar adat. Jika kamu nekat, bencana akan menimpa seluruh negeri." Namun, Saweri Gading tetap pada pendiriannya. Hingga akhirnya, Wetenri Abeng sendiri yang harus turun tangan. Ia membujuk kakaknya dengan lembut. "Kakanda, di negeri Cina bukan Cina di Tiongkok, tapi di daerah Bono, ada sepupu kita bernama Wei Chudai. Ayah pernah bercerita, ia sangat mirip denganku." Wetenri Abeng memberikan sehelai rambut, sebuah gelang, dan cincinnya kepada Saweri Gading. "Jika rambut ini tidak sama panjang dengan rambut Wei Chudai, dan gelang serta cincin ini tidak cocok di tangannya, aku bersedia menikah dengan kakanda." Janjinya, Saweri Gading pun luluh. Ia memutuskan untuk berlayar ke negeri Cina. Tapi, untuk perjalanan sejauh itu, ia butuh kapal yang kuat. Atas perintah Raja Batara Latu, Saweri Gading pergi ke hulu Sungai Sadan untuk menebang pohon Welendrenge. Anehnya, pohon itu tak mau roboh meski sudah ditebang selama 3 hari berturut-turut. Pada malam harinya, Wetenri Abeng diam-diam datang ke sana. Dengan kekuatan gaibnya, ia merobohkan pohon itu hanya dengan sekali tebas, lalu mengubahnya menjadi perahu layar yang megah. Keesokan harinya, Saweri Gading sangat terkejut melihat perahu yang sudah siap. Ia pun berlayar menuju negeri Cina. Perjalanan penuh tantangan, dihantam badai, ombak ganas, dan serangan perompak. Namun, berkat keberaniannya, Saweri Gading dan pasukannya berhasil tiba dengan selamat. Di negeri Cina, ia mendengar kabar Wei Chudai sudah bertunangan dengan seorang pemuda bernama Setiabonga. Tapi hal itu tak menyurutkan niatnya. Ia menyamar sebagai pedagang berkulit hitam. Begitu melihat Wei Chudai, ia takjub. Wei Chudai sungguh secantik Wetenri Abeng. Saweri Gading pun mengirim utusan untuk melamar.
Lamaran itu diterima. Namun, sebelum pernikahan, Wei Chudai mengirim pengawalnya untuk menyelidiki calon suaminya. Pengawal itu melihat para pengawal Saweri Gading yang berbulu lebat dan mengira Saweri Gading juga seperti mereka. Kabar itu membuat Wei Chudai ingin membatalkan pernikahan. Saweri Gading yang mendengar kabar buruk itu segera menanggalkan penyamarannya. Ia mengenakan pakaian kebesarannya dan langsung menghadap Raja Cina. Ampun Baginda, Ananda adalah Saweri Gading, putra Raja Luwu, Batara Latu. Ananda datang membawa amanat ayahanda untuk meminang putri Baginda, ucap Saweri Gading. Raja Cina meminta bukti. Saweri Gading pun menyerahkan rambut, gelang, dan cincin yang diberikan Wei Tenri Abeng. Wei Chudai yang duduk di samping ayahnya tak bisa menyembunyikan kekagumannya melihat pemuda tampan itu. Ia mencoba gelang dan cincin itu, semuanya cocok, begitu pula rambutnya. Sama panjang dengan rambut Wei Tenri Abeng. Raja Cina pun yakin bahwa Saweri Gading adalah keponakannya. Akhirnya, pernikahan Saweri Gading dan Wei Chudai pun dilangsungkan dengan meriah. Mereka hidup bahagia, dan setahun kemudian, lahirlah anak mereka yang diberi nama Lagaligo.